ujian. Baik, jadi ini bisa kita mulai. Pertama soalnya itu adalah tipe soal materi soal fungsi komposisi ya. Ini masih diingat atau tidak nih, takutnya udah lupa, makanya kita berikan kisi-kisi di sini biar mengingat kembali. Soalnya itu adalah bentuk seperti ini, diberitahu dua fungsi f dan g, ditanya komposisi f bundaran gx, ini bacanya f komposisi g ya, atau nilai f itu dipengaruhi oleh nilai g. Jadi awalnya itu f itu adalah 2x tambah 1. Nah, gitu ya, 2x tambah 1. Sekarang yang x-nya ini kita ganti menjadi 3x kuadrat tambah 4. Itu ya maksudnya. Kalau dia f bundaran, jadi kita ganti yang awalnya 2x saja, x-nya kita ubah menjadi 3x kuadrat tambah 4. Ini kalau dia f bundaran G ya. Artinya f yang dulu tulis, f-nya itu warna biru, 2x tambah 1, sedangkan yang G itu 3x kuadrat tambah 4. Ini tinggal dilakukan operasi sesuai dengan aljabar ya. Kalau seperti ini berarti dikalikan angka 2 yang di luar, dikalikan ke dalam ke 3x kuadrat tambah 4. Oke, ini boleh saya tanya jawab ke siswa yang sudah hadir. Ahmad Fauzan dari Abjad ini ya. Ada Ahmad Fauzan. Ya, Boleh nih bantu Ustaz mengalihkan nih. Ini ada angka 2 di luar, ada kemudian dalam kurung nih. Ini hasilnya berapa nih? 6x kuadrat ditambah 8. Betul, 6x kuadrat tambah 8. Terus tambah 1 yang warna biru itu dia apa? Tambahkan lagi ya. Nah, tambah 1. Ya, berarti bisa nggak dijumlahkan? 6x ditambah 9, 6x kuadrat ditambah 9. Tambah 9. Oke, ini nggak bisa lagi ya. Bisa. Sudah paling sederhana. Oke, dah Ya. selesai deh soalnya. Kalau ditanya F komposisi G, maka yang ditunjukkan sama Ahmad Fauzan ini adalah jawaban akhir. Save scroll. Tapi nanti tipenya bukan seperti ini aja ya, bisa jadi nanti dibalikkan. Nah, kalau dibalikkan dia bentuknya itu, kalau tadi kan F bundaran G, sekarang G bundaran F. G dulu baru F. Nah, jadi dibalikkan ya. Kalau G habis itu F, tulis dulu G-nya. G-nya itu yang misalkan yang warna kuning, yang 3x. Ini Ustaz jarakkan ya. Ada pangkat 2-nya lagi. Kenapa dijarakkan? Karena mau dirubah x-nya menjadi f. Jadi kita hapus x-nya dulu. Kita ganti dengan f. F itu adalah 2x tambah 1. Nah, yang seperti ini ya. Ini perbedaan lagi ketika dioperasikan dengan kebalikan gitu ya. Ada F bundaran G, ada G bundaran F. Hasilnya beda. Oke. Kalau F bundaran G yang sebelah kiri ini, G bundaran F di sebelah kanan, ini tentu beda ya. Ini apakah langsung dikalikan 3 ke 2x tambah 1 atau dikuadratkan dulu 2x tambah 1-nya? Coba ini yang udah hadir tadi yang pegang saya. Fahrudin. Fahrudin. Ya, Ini kita kalikan dulu 3-nya atau kita pangkat dulu nih 2x tambah 1-nya. kali dulu ya. Nah, kalau di tingkat itu perkalian itu masih di bawah tingkatan pangkat ya, dahulukan pangkat. Jadi kalau ada kali sama bagi gitu ya tingkatannya. Di bawahnya itu adalah tambah dan kurang gitu ya. Di atas mereka ini ada tingkatannya pangkat. Dalam matematika ya. Jadi kalau ada operasi pangkat, ada operasi kali, ada operasi tambah, yang mana mau didahulukan? Yang pangkat. Oke. Tingkatan seperti itu ya. Ini operasi kabataku. Dahulukan pangkat, berarti ini kita pangkatkan dulu, jangan dikalikan ya. Kalau dikalikan nanti salah. Jadi silahkan dipangkatkan 2x tambah 1 kuadrat. Itu kalau mau dipangkatkan agak lama secara mencarinya, tapi saya tunjukkan langsung. Hasilnya itu 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. Ini saya pangkatkan ya. Oke, baru ditambah 4. Ini masih Parudin, tolong bantu.
kalikan yang ini, 3 yang di luar ini kalikan ke dalam. 8 hasil 82. 12 X pangkat 2 Oke, lanjut. tambah 12 X tambah X tambah 1 tambah 1 jangan 1, ya 3 ini angka 4 di belakang, taruh tambah lagi 4 ya. Ada yang bisa ditambahkan lagi tuh? Yang bisa dioperasikan yang mana dan caranya? 3 tambah 4. Nah, nanti hasil akhirnya itu 12x kuadrat tambah 12 tidak bisa diapa-apakan lagi ya. Yang bisa diselesaikan hanya 3 tambah 4 yaitu 7. Nah ini hasil akhirnya kalau dia minta G bundaran F ya. Tapi yang variasi seperti ini masih variasi tipe 1 dibalikkan ya. Ada lagi variasi lainnya itu jika soalnya itu yang ini F bundaran G tapi bukan X di dalam sini, dalam angka kurung di sini, tapi satu angka ya, misalkan angka 3 misalkan, jadi F bundaran G buka kurung 3 ya. Itu sama aja kita mencari yang ini berarti yang sebelah sini ya, F bundaran G, tapi kita ganti X yang ketemu ini tahapannya sama seperti ini. X yang hasil akhirnya ini kita ganti dengan angka 3 gitu ya. Kalau dia dimintanya angka F bundaran G 3, kalau diganti misalkan angka 5 di atas, berarti sini 5 kuadrat misalkan ya. Ini sama tadi tingkatannya, dahulukan pangkat ya, jangan dikalikan 6 kali 3 harus 7 pangkat, jangan, tapi 3 pangkat 2 dulu baru dikali 6, berarti 6 kali 9 tambah 9 seperti ini ya. 6 kali 9 itu 54, 54 tambah 9 itu 63 pas ya, 63. Ini tipe kedua kalau dia mintanya F bundaran G 3 ya, kalau ini X saja. Oke, silahkan dipahami ya bentuk model soal yang tipe fungsi komposisi seperti ini. Oke, ini ada pertanyaan, kira-kira sanggup? 3 menit waktunya ya, saya rasa cukup. Set. Ya, betul. Yang 4x tambah 1 itu dari mana? 4x tambah 1 yang kiri kanan? Kanan. Yang kanan. Kanan 4x tambah 1 ini. Ya. Ini dari sini sih. Tambah dulu. Karena itu kan 2x tambah 1 kuadrat itu, kita asal-usul dari 2x tambah 1 kuadrat ya. Ini kalau kita kuadratkan berarti kan kita tuliskan 2 kali gitu ya. 2x tambah 1 lagi. Ya. Seperti ini kan cara ngalikannya disebarkan gitu. Nah, 2x kali 2x, 2x kali 1, terus yang di bawah lagi. Yang 1 kali 2x, 1 kali 1 ya. Dari mana munculnya hasil perkadaannya itu ini. Kita yang merah dulu. Yang 2x kali 2x itu kan 4x pangkat 2 ya. Terus itu 2x kali 1 lagi. 2x kali 1 ya 2x. Kemudian yang 1 dikali 2x yang kuning ini. Itu kan 2x. Itu tambah lagi 1 kali 1 1. Jadi yang merah ini hasil perkalian yang 2x dikali kanan. Yang kuning itu perkalian 1 dengan 2x tambah 1 disebarkan. Ini ketika dioperasikan yang bisa ditambahkan yang ini, yang 2x tambah 2x ini. Maka muncullah tadi 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 gitu ya. Itu memang dah hasil akhirnya. Jadi saya langsung skip ke sini. Dari mana muncul 4x tambah 1 ini tahapannya. Syukran. Ya, Pak. Ya. Ini maksudnya kalau dijabarkan agak lama. Itu tolong dipahami dari mana muncul 4x tambah 1. Ya seperti itu ya, itu teknis aljabar apa namanya, kuadrat, fungsi kuadrat ya. Oke, baik, kita lanjut ya, takutnya waktu nggak cukup nanti kalau terlalu lama di sensor. Fungsi inverse di sini ada banyak tipe sebenarnya inverse, tapi ini yang paling susahnya Ustaz bahas. Ada nanti tipe yang paling mudah atau yang sederhana ya, sederhana. Misalkan dia yang bukan pecahan. Oh ini kan pecahan contohnya. Yang bukan pecahan itu misalkan dia 3x tambah 7. Nah, seperti ini. Maka inverse itu dilambangkan dengan min 1 dari sini ya. Dibaca inverse.
Oke, itu sama dengan kalau 3x tambah 7, maka kebalikannya, inverse itu artinya kebalikan. Tambah 7 berarti kurang 7. Angka 3 yang di sini kan pengali ya, 3 kali x gitu. Dijadikan pembagi 3 per 3. Jadi jawabannya x kurang 7 per 3. Ini tipe 1. Maka kalau diganti misalkan angka lainnya itu 5x tambah 6 kurang 6 misalkan. Maka inverse-nya adalah x, kebalikan dari kurang adalah tambah 6, 5-nya jadi pembagi ya. Ini tipe 1. Ini yang paling dasar atau paling sederhana. Tapi yang dijadikan pembagian yang bentuknya pecahan. Ini beda tahapan. Tapi di sini Ustaz berikan dalam bentuk cara cepat aja. Jadi kalau ada fungsi pecahan, cara menyelesaikannya itu dengan memodelkannya dulu ke bentuk normal ya. Bentuk normal itu dia pertama x dulu baru angka. Yang ada angka x, 4x tambah 3 itu tetap sudah normal dia. Yang di bawah yang maksudnya itu yang 6 kurang 5x itu dibalikkan, jadi min 5x dulu baru tambah 6. Mengapa di sini Ustadz balikkan? Biar pola pengerjaannya atau rumus cepatnya bisa digunakan ya. Dia bisa digunakan jika x-nya ini sudah sejajar atau sudah disamakan di awal gitu ya. Tapi di sini Ustadz ubah warnanya yang 4 sama 6. 4 sama 6 ubah warna menjadi warna merah. 4x tambah 6. Kenapa dirubah? Karena itulah yang mengalami perubahan ketika dia diinverskan. Jadi inversnya itu simbolnya pangkat min 1. Ini cara cepat ya, jadi nggak pakai jalan lagi dari mana munculnya, memang rumusnya aja gitu yang diterapkan. Tuliskan yang x tambah 3 itu, yang warna kuning tuliskan aja lagi normal. X tambah 3, yang min 5x tambah, itu tetap ya. Tambah di situ nggak usah masuk, karena tambah itu adalah milik dari 6. Jadi yang 4 sama 6 ini kita ceng. Kita ceng itu berarti yang dia berubah ya, kita pindahkan. Yang 4 itu awalnya di atas jadi ke bawah di sini. Yang 6 itu awalnya di bawah jadi ke atas. Nah, mereka pindah posisi. Ya. Jadi perhatikan aja perpindahan mereka. Tapi selain pindah posisi, dia berubah tanda juga. Yang awalnya 6 itu positif jadi min 6. 4 itu positif jadi min 4. Oke. Ini jawaban akhirnya gitu ya. Tapi nanti kalau ada misalkan belum sesuai ya silahkan dikalikan negatif misalkan. Kalau belum ada jawabannya kali aja dengan negatif. Kalau dikali negatif maksudnya itu dia diubah tandanya ya semua. Yang min 6 itu berubah menjadi 6x kurang 3 yang di atas. Yang awalnya min 6 jadi 6, 3 jadi min 3. Yang di bawah itu 5x itu menjadi min 5x jadi 5x tambah 4. Kalau tidak ada jawaban di sini ya, misalkan ini udah dicari, tak ada opsi jawabannya, kalikan semuanya dengan negatif. Bisa jadi ini jawaban. Ini sama saja ya antara dua jawaban ini. Kalau tidak ada. Oke. Jadi ini cara cepat dari mana munculnya, kalau dijelasin ya jalannya agak lama lagi. Tapi dari sini semoga bisa dipahami nih. Nah, jadi tinggal ceng saja ya yang warna merah. Tapi selain dipindah posisi, ubah tandanya juga positif dan negatif. Oke? Angka negatif itu apa? Semuanya. Jadi min 6x dikali negatif jadi positif dan 6x. Positif 3 dikali negatif jadi min 3. Semua angka ya. Tapi itu syaratnya jika belum ada jawaban. Jika belum sesuai. Tapi kalau ada opsinya, misalkan jawabannya sampai sini sudah ada di pilihan ABC, maka silahkan dipilih gitu. Tapi jika belum ada, maka coba kalikan negatif, maka muncul pilihan jawaban baru. Bisa jadi setelah dikali negatif baru muncul pilihan jawabannya sesuai dengan opsi yang diberikan. Kalau di sini udah ketemu ya silahkan ini ya jawabannya gitu. Karena dia banyak variasi kayak gitu ya. Matematika itu ya banyak variasi. Sama kayak 5 kurang 3x. Ini jawabannya misalkan. Kita ketemu seperti ini, tapi di ABC nggak ada. Yang ada tuh dibalikkan dia, min 3x tambah 5.
sebenarnya ini sama saja nilainya gitu ya, tapi kan kita menyesuaikan dengan opsi yang diberikan. Jadi jangan ragu gitu, kalau nggak ada jawabannya coba dicari dalam bentuk lain gitu. Jadi ini bentuk pertama, ini bentuk kedua, sama sebenarnya, tapi silahkan disesuaikan dengan jawaban yang tersedia. Ustaz, izin WC bentar. Oke, silakan ya. Jadi ini pakai rumus cepat ya, dari mana munculnya, tahapannya seperti apa. Pindah posisi, terus ubah tanda. Jadi dua sekaligus ya, pindah ubah tanda. Yang diubah itu yang warna merah aja, yang kuning tetap. Oke, lanjut. Ini materi masih bab yang sama tapi gabungannya ya. Tadi kan dia tunggal komposisi aja sama inverse saja. Sekarang kita gabungkan komposisi dan inverse dalam satu soal. Karena di sini permintaannya F bundaran G, ya, berarti tahapannya mirip tadi sama tahapan pengerjaan soal nomor 1 tadi, ya. Nih, F bundaran G, berarti kita tulis dulu F-nya. F-nya itu yang ini X kurang 3, sedangkan G itu 3 kurang 2X. Ya. Berarti jawabannya kalau dia nanya F komposisi G, ini belum diinverskan ya, baru komposisi saja. Kita tulis dulu F-nya yang X kurang 3, tapi X-nya itu kita ganti menjadi G. Kita ganti jadi warna merah. 3 kurang 2X. Oke, ini coba Ustaz lempar ke satu siswa untuk menyelesaikan. 3 kurang 2X kurang 3 hasilnya berapa ya? 2. Buat satu siswa tadi terakhir Farudin, habis itu Izan. Ada Izan? Ya. Ini nampak ya, 3 kurang 2X kurang 3, itu hasilnya berapa tuh? Sabar, harian. Iya, nggak usah dicari pun, ini tinggal ngurang-ngurangnya. 3 kurang 2X kurang 3, hasilnya berapa? Bentar, harian. Jangan lama ya, satu soalnya 3 menit, kalau lama mau bingung nanti terus ini. Min 2X, Sat. Min 2X. Betul. Min 2X. Oke. Ini adalah hasil dari komposisi. Sekarang dia minta inverse, kebalikan dari ini katanya. Lanjut ke tahapan berikutnya. Ada yang gabung. Oke, kita bahas diskusi ya. Ini dia cari sama Izan tadi, jawabannya min 2X, tapi sekarang dia minta komposisi inverse. F bundaran G udah ketemu, dicari kebalikannya gitu ya. Cara membalikkan seperti ini nggak pakai pecahan ya, ini biasa saja. Kalau ragu tadi kan, kalau pecahan itu ada kalau nggak pecahan ada tambahnya, tambah 0 dan sebagainya. Maka ya dibalikkan saja. Yang awalnya X tambah 0, berarti nanti kalau kebalikannya adalah X kurang 0 gitu ya. Per, ini kan min 2X, berarti min 2 dikali X. Berarti kalau dia dibalikkan, min 2 kali, berarti dipindahkan menjadi pembagi. Min 2. Oh, ini boleh dikurangkan. X kurang 0 kan ya, tetap X saja ya. Ya baikkan saja. Jawaban akhir itu X per min 2. Kalau tidak ada jawaban seperti ini, bisa jadi minnya di tengah-tengah. Min X per 2. Atau bisa jadi dalam bentuk pecahan. Min setengah X. Itu sama saja nih antara 3 jawabannya. Sama saja ya. Tergantung opsi mana jawaban yang tersedia. Bisa jadi bentuk 1, bentuk kedua, bentuk ketiga. Ya. Jadi silakan perhatikan pilihan yang tersedia. Oke, bisa tidak susah. Lanjut ke bab berikutnya, trigonometri. Ini agak panjang, jadi coba cepatnya.
Baik, di sini trigonometri masih ada yang ingat rumus sin, cos, tan, terutama yang tan. Tan itu demi, desa, atau sami? Desa. Desa. Oke. Sekarang coba kita amati segitiga yang ada di sini. Kalau di sini sudut A-nya di dekat L, 3 ini desa atau mi? Sisi depan, sisi samping, atau sisi miring? Mi. Berapa? Desa atau mi? Tadi Izan ya. Habis Izan ini Rafadio. Udah Rafa. Muhammad Rafadio. Halo, ada? Siapa sih tadi? Rafadio tak ada. Baihaqi, Alfarizi. Baihaqi. Rafadio ada. Rafadio dulu. Oke. Hadir. Ya, Rafadio dulu ya. Coba nih Rafadio. Angka 3 ini sisi depan, samping, atau miring nih? Miring. Miring. Angka 1 di bawah ini depan atau samping? Kalau sudut A nya di sini ya. Depan. Jangan, nggak mungkin di depan. Di depan tuh yang di seberang. Berarti Samping. samping. Depannya berarti di sini ya. Oke. Kira-kira bisa nggak dicari nih? Karena kan dia butuh tan itu D per sa. Sa-nya ada nilainya. Sa itu 1. D-nya belum ada nilainya. Bisa dicari nggak? D itu berapa nilai? D sama dengan, ada rumus D sisi depan. D sama dengan Rumus Pitagoras sebenarnya. Karena kan segitiga sisi. mi kuadrat kurang sa kuadrat. Oke, ini kuadrat, ini pangkat 2 kurang sa kuadrat, sa pangkat 2. Oke, silahkan masukkan nilai mi dan sa nya. Soal bantu masih Rafa ya. Mi kuadrat, mi nya berapa? 3 ya. 3 9. kuadrat. Langsung 3 9 kuadrat. ya. 9, langsung masukin aja ya. 9 kurang sa. Sa nya 1. 1 kuadrat 1. Oke. Kalau dikurangkan jadi akar 8. akar 8. Bentuk lainnya ada 2 akar 2. 2 akar 2. Oke. Ini ya, 2 akar 2. Berarti ini adalah D. D-nya 2 akar 2. Ya tinggal masukkan ke sini. Berarti D per sa itu 2 akar 2. D-nya 2 akar 2. Sa-nya adalah sa. Ya. 2 akar 2 per 1 ini jawaban akhirnya. Tapi kalau mau dibentuk supaya sederhana tentu 2 akar 2 aja ya. Karena kan kalau dibagi 1 ya tetap. Sampai sini bisa, tergantung pilihan jawaban yang disediakan ya gitu. Kalau dia pakai pecahan seperti yang di pertama sini, kalau dia nggak pecahan di bawah, pilihan bentuk kedua. Dua-duanya bisa benar, tergantung pilihan yang diberikan. Oke, kira-kira mudah ya. Ini kalau tan, kalau sin apa rumusnya? Masih apa? D per mi. D mi. Kalau cos Sami. Sa per mi. Silakan sekali lagi ya, dan ada sekan dan sebagainya, tolong diingat lagi atau dibaca-baca lagi dan nanti untuk tidak mungkin langsung ingat ya, semuanya. Ada sekan, kosekan, dan kotangnya ya, rumusnya. Baik, lanjut soal berikutnya. Sudut negatif, trigono sudut negatif ya. Trigono sudut negatif di sini rumus yang digunakan ada 3 bentuk. Apa namanya? Pertama, sin sudut negatif. Sin sudut negatif kan sudut A ya. Itu sama dengan nilai minnya pindah ke depan, itu sin dari sudut A. Tapi untuk cos, kalau dia negatif, itu
itu tetap aja ya. Tidak ada berubah atau tetap positif. Tapi untuk tan itu sama dengan sin ya. Tan min A sama dengan min tan A. Ini coba kita ubah menjadi bentuk atau warna merah. Nah, seperti ini ya. Jadi sin kalau dia negatif, sin sudut A itu sama dengan min sin A. Minnya pindah ke depan. Kalau cos, abaikan aja min. Tapi kalau tan, sama seperti sin. Oke. Pindah ke depan sin. Maka untuk untuk pertanyaan soal ini, sin min 30 itu sama kita mencari nilai min dari sin 30 ya. Sin 30 ada yang tahu? Coba kita jawab lagi. Jadi Rafa Bayhaqi ada Bayhaqi. Oke. Min setengah Ustaz. Min setengah, sin 30 setengah ya. Ini jawaban akhirnya. Coba ganti selain sin pakai tan misalkan. Tapi tannya itu sudutnya 120 derajat. Nanti kan variasinya seperti ini ya. Nah, itu sama dengan min kayak gini ya, kayak konsepnya. Ini pindah ke depan jadi min tan 120. Tuh. Oke, tan 120 berapa tuh Bayhaqi? Masih banyak ya? Tan 120. Ada. Mana Bayhaqi tadi kok hilang? Yuk, berapa? Tan 120? Itu ada yang bisa bantu? Puluh itu sama dengan 180 kurang 60 ya, atau namanya tan 60 aja. Nah, harusnya kayak gitu ya, langsung di luar kepala. Tan 60 baru tengok tabel trigonometri karena tabelnya cuma sampai 60 sampai 90 gitu. Kalau di tabel itu tan 60 itu akar 3. Seperti ini ya. Untuk sudut negatif. Oke, silahkan dipahami. Tapi kalau soal ini ya bentuknya sampai sini aja, Bang. Min setengah. Ini yang masih bingung nih mengubah-ubah kenapa tan 120 jadi tan 60. Ini rumus kuadran ya sebenarnya. Silahkan dibuka lagi biar lebih memahami. Baik, lanjut soal berikutnya. Ini trigono sudut istimewa, lebih kepada menghitung-hitung saja ya. Tapi nanti ada operasi perkalian. Ini perkaliannya titik. Ada pengurangan. Oke. Ini siswa langsung tadi habis Bayhaqi Adi Yuzaki. Iya, Ustaz. Tolong bantu Ustaz cari-cari nilai ini ya, masing-masing. Sin 60 itu berapa, tan 60 berapa, cos 45 berapa. Sin 60 dulu. Setengah akar berapa? Setengah akar 3. Oke, tapi kita tulisnya gini ya, akar 3 per 2 aja ya. Tujuannya biar bisa dioperasikan pembilang dan penyebut. Setengah akar 3 jadi akar 3 per 2. Oke, lanjut. Tan 60. Tan 60 akar 3. Akar 3. Tapi sini kita buat akar 3 per 1 ya. Tujuannya biar sama-sama pecahan. Kurang cos 45. Akar 2 per 2. Akar 2 per 2. Yang sin 45. Sin akar 2 per 2 juga. Oke, sama ya, akar 2 per 2. Oke. Ini karena ada kali dan kurang, dahulukan perkalian ya, sesuai dengan sifat perkalian. Yang sebelah kiri dulu. Akar 3 per 2 dikali akar 3 per 1. Jawabannya berapa? Akar 9 per 2.
akar 9. Akar 9 bisa dicari, akar 9 berapa? 3. 3/2. Jadi langsung ke itu aja, bulatnya ya. 3/2 dikurang yang sebelah kanan nih, akar 2 kali akar 2. 2/4. 2/4. 2/4 bisa diubah nggak menjadi 1/2. Nah, 1/2. Jadi kita ubah aja ya. Jadi yang pakai 2/4, tapi kita pakai 1/2. Tujuannya biar bisa dikurangin. 3/2 dikurang 1/2 hasilnya adalah 2/2, atau nama lainnya 1 ya. Jadi langsung selesai. Oke, silahkan dioperasikan sesuai dengan kemampuannya. Kalau mau pakai per 4 boleh juga, tapi kalau mau pakai lebih sederhana 1/2 kan lebih mudah dioperasikan di akhir. Oke, makasih bantuannya dari Abiyo ya, Abiyo Zakri Sekolah. Lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal perbandingan trigonometris kuadran ya. Jadi kita memperhatikan kuadran yang tersedia di sini. Ini kuadran 270 sampai 360. Masih ada yang ingat? Kuadran 1 sampai kuadran 4 rentang nilai ini. 1, 2, 3 dan 4. Oke. Kuadran 1 itu dari berapa ke berapa? Coba tadi Arif. Ada Arif Nugraha. Tadi katanya lagi di WC. Oh, WC. Nabil dulu, Nabil Mufid. Ya, Oke, kuadran 1 ingat nggak? Rentang nilainya dari 0 sampai sampai 90. Oke, bagus. Kuadran 2 berarti dari 90. 90 sampai 180. Oke, bisa dilanjut. Kalau kuadran 3 180 sampai 270. Ya, lanjut yang 4 270 Yang sampai 4 270 sampai 360. Oke, nah. Berarti ini yang soal ini kuadran berapa itu? Soal itu Warna merah. kuadran 4. Kuadran 4. Oke. Berarti ini kuadran keempat. Ini maksudnya apa kita buat kuadran keempat? Karena di sini ada beberapa bilangan yang positif dan negatif. Kalau kuadran 1 semuanya positif ya. Semua. Yang merah ini Ustaz tandanya positif. Kalau kuadran kedua yang positif adalah sin. Sin itu plus. Berarti yang lain adalah min ya. Cos dan tan ya. Kuadran ketiga yang positif adalah tan. Tan positif. Oke, kalau kuadran keempat yang positif berarti sisanya yang belum dapat positif adalah cos. Cara menghafalnya adalah Z seperti ini ya. Sin, cos, tan, kayak gitu ya. Cara menghafal. Menghafal yang positifnya ya. Berarti selain itu adalah negatif. Oke, tujuannya apa di sini? Karena kita mau mencari nilai sin. Cosnya nanti positif, sinnya adalah negatif ya, negatif. Mengapa negatif? Karena kuadran keempat. Oke, sesuai dengan pola kuadran keempat tuh cos adalah positif, berarti nanti sin nilainya negatif, maksud gitu ya. Nah, tapi di sini kita mencari dulu cosnya itu kan jelas nih 8/17. 8/17 itu nilai cos. Masih saya jawab ke Nabil dulu ya. 8/17 yang menjadi sisi atau rumusnya dulu. Cos itu apa rumusnya apa? Nabil. Rumus cos apa? Demi, sami, atau desa? Kan atau sin demi, cos sami, tan desa. Ya. Desa atau demi? Atau sami? Demi. Sin demi ya, sin itu demi, sin demi. Kalau cos sami. Ya apa ya? Sin demi, cos sami, tan desa. Tadi yang Rafadio tadi yang soal beliau itu desa ini. Tan itu desa, depan persamping ya maksudnya. Berarti yang punya Nabil ini nanti cos sami ya. Sa permi makanya. Kita lihat. Bisa permi. Jadi yang sa itu 8 atau 17 ya. Sa 8. Sa 8. Jadi ini sa permi ya. Kira-kira bisa dicari D-nya? Pitagoras. Apa? Tadi rumus soal Rafadio tadi. D
Nih. Yang di bawah sini. Ya nih, yang akarnya. Kita mau cari D-nya nih. Karena kan sin ini kan demi ya, D-nya belum tahu. Berarti mi kuadrat kurang sa kuadrat. Iya, mi kuadrat kurang sa kuadrat. Baru masukkan nilainya ya. Mi-nya tadi yang 17 ini ya. Sa-nya ada 8. Masukkan nilainya. Tapi dikuadratkan langsung 17 kuadrat. Ya, 200 berapa ya? Dapat 17 kuadrat 200. 289. Oke. Sa-nya 8 kuadrat 64. 64. Kita kurangkan nih. 89 kurang 64. 9 kurang 4 5, 8 kurang 6 2, 200 22 225. Ini akar berapa tuh? 22. 15. 15. Berarti D-nya itu 15 cm gitu ya. Maka kalau ditanya berapa nilai sin itu rumusnya D. Nih, sin Mi. D mi. D-nya udah dapat 15, mi-nya yang tadi yang 17 ya. Tapi karena dia kuadran keempat, nah tadi, maka nilainya negatif 15/17. Nanti ketika ada opsi jawabannya misalkan A-nya 15/17, B-nya min 15/17. Kalau nggak teliti lihat kuadrannya ini, maka yang dipilih itu jawabannya paling tepat adalah min 15/17. Karena ada pengaruh kuadran. Di kuadran keempat sin itu negatif. Ya, itu maksudnya kalau ada kuadran. Alasannya itu adalah karena kuadran 4 sin negatif. Ya, ini alasannya. Oke, tolong hati-hati soalnya seperti itu. Lanjutnya ada 3 sub lagi, 3 materi lagi. Aturan sinus sama kosinus, satu lagi luas segitiga. Oke, terima kasih Nabil. Lanjut ke soal ini. Ada gambar, terus kita disuruh mencari berapakah panjang sisi AB pada gambar tersebut. Coba, ini Noval Sandana ya. Ada Noval Sandana. Oke. Ini kita tetapkan dulu Noval mana yang sisi A kecil, B kecil, C kecil. Ya, yang 12 ini A kecil atau B kecil atau C kecil? A kecil. Kecil, bagus. Yang B kecil, kiri atau bawah? Kiri atas. Kiri. Oke, berarti misalnya C kecil ya. Baik. Di sini yang ditanya itu berapakah panjang sisi AB? Berarti kan AB itu sama dengan C kecil ya. AB itu C kecil. Oke. Jadi yang dicari itu adalah C kecil. Kita bandingkan dengan sinus dari sudut C. Ya. Itu sama nilainya dengan, karena diketahui sisi A, B-nya tidak dikasih tahu, kita pakai angka aja. A kecil per sin. Nah, ini ada rumus sinus ya. Rumus aturan sinus. Tugas kita ya tinggal memasukkan nilai, berapakah nilai C kecil, terus sudut C, terus A kecil berapa panjangnya, terus sudut A. Tolong nih bantu masih Novel ya. C kecilnya belum ada. Sin C, sudut C yang mana tuh? 60 atau 45? Yang sudut C, kan ini sin C katanya. Yang C berapa derajat? 45. 45, berarti sin 45. Oke, sama dengan A-nya tadi 12 per sin A, sin berapa? 60. Sin 60. Oke. Kemudian kita ganti nilainya, sin 45 itu berapa tuh di tabel ya? Akar 2/2. Akar 2/2. Kalau yang 60 2 akar 3. berapa? Per 2 akar 3. Akar 2/3. 1/2 akar 3. Akar 3/2. Oh, iya. Terbalik ya, akar 3/2 ya.
pokoknya semuanya sama-sama per 2 itu. Kalau di sini ini bisa kita coret, ini per 2-nya boleh coret karena setara ya atau sejajar. Maka untuk mencari nilai C itu sama dengan kita, ini akar 2 yang di bawah sini, di bawah C, boleh pindah ruas ke kanan ya, menjadi pengali dia. Itu sama jawabannya dengan 12 akar 2 per akar 3. Tapi di sini karena ini per akar 3, bisa dirasionalkan dikali sekawan. Ini ya. Namanya kali sekawan. Oke, kita bohong. Coba nih masih novel. 12 akar 2 dikali akar 3 yang di atas dia ya. Hasilnya berapa? 15 akar 6. Akar 6, oke. Di bawah? 3. 3. 12 sama 3 yang boleh dicoret? 4 akar 6. 4 akar. Coba akhir atau 4 akar. Ini ya. Ini adalah rumus aturan sin. Oke. Soal tipenya seperti ini ya, pakai perbandingan. Oke, tapi ada nanti beberapa soal dia pakai aturan kosinus. Ya, intinya harus tahu kasus soalnya. Kalau sini biasanya gambarkan dua segitiganya biar jelas yang mana A kecil, B kecil gitu. Oke, tadi skor ya novel saudara. Ini lanjut ke soal berikutnya. Ada segitiga PQR, kita gambar sembarang aja bebas. Tidak harus sesuai bentuknya. Tapi inti ada P, ada Q, ada R, bebas ya. Ada sisi 12, ada 4. PQ 12. PR 4, sudut P 120 derajat. Oke, seperti ini. Kalau soal soal gambarnya seperti ini, yang sudutnya itu berada di antara, itu pakai rumus aturan cos ya. Sudutnya itu ada di dekat dua sisi, atau sudutnya tidak berseberangan ya, tidak berseberangan dengan sisi lain, gitu ya. Kalau yang soal sebelumnya itu mengapa pakai sin? Karena dia berseberangan 12 sama 60 derajat. Tapi kalau dia tidak berseberangan maka pakai aturan kosinus. Sini coba Ustadz mohon bantuan dari Altof. Ada Altof? Ada Ustaz. Oke, ini tolong bantu menyebutkan sama kayak novel tadi. Ini kan ada PQR, berarti ada P kecil, Q kecil, R kecil. Yang 12 ini R kecil, P atau Q kecil? Yang 12. Ustaz. Yang 12 ini P kecil, R kecil atau Q kecil? Oh, R kecil. R. Kalau yang 4 P atau Q? Q kecil. Oke. Yang sini berarti sisanya P ya. Yang dikasih tahu cuma Q dan R. P sebenarnya boleh diabaikan karena itu tahu. Rumus aturan kosinus adalah dia mencari berapakah panjang QR. QR itu atau R kecil di sini ya. P kecil ya. P kecil. P sama dengan P kecil sama dengan rumus aturan cos. Cara ngapalnya gini aja. Kalau ditanya P, berarti dia kita akarkan dua huruf berikutnya. Berarti P ada Q, ada R gitu ya. Q-nya kita kuadratkan, kita tambah dengan R kuadrat. Itu nggak ngapal rumusnya mentah-mentah, ngapal aja polanya seperti ini. Terus dikurang 2, karena kita pakai Q dan R, kita kali lagi Q kali R, tapi tidak pakai pangkat ya. Kali cos. Kalau ditanya P, maka sudut yang di belakang juga sudut P, tapi sudut besar ya. Huruf P besar. Kalau sini tanya Q kecil, berarti ini cos sudut Q. Kalau ditanya R, berarti cos R gitu. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Ini tolong bantuan dari Altof lagi tadi. Q-nya tadi berapa nih Altof? 4 akar 2. Ya, kalau dikuadratkan langsung ya. 4 kuadrat Pangkat 2. ya, hasilnya langsung hasilnya 4 pangkat 2 berapa? Oh, langsung. 16 tambah R pangkat 2 12 pangkat 2 144. Oke. Dikurang 2 kali Q-nya tadi 4, R-nya itu 12, cos sudut P-nya berapa ya? 120 derajat. Oke, 120 derajat. Cos 120. Ini di luar itu aja. Cos 120. Itu tadi sama dengan cos 60. Cos 60 itu di tabel adalah setengah. Gitu ya.
Cos 60 kalau tabel trigonometri nilai adalah setengah. Oke. Itu tambahin dulu Alta. 16 tambah 144. 160. 60 kurang, ini dikalikan 2 kali 4 dikali 12 dikali min setengah. Dikali setengah. Ada min ya tadi ya. Min. Karena dia kuadran kedua itu. Cos itu nilai negatif. 2 kali 4 dulu. 2 kali 4 8. 8 kali 12 12. 96. 96 dibagi 2 48. 48, tapi kan ada min berarti min 48. Min 48. Oke, jadi 160 dikurang min 48. Jadi plus dia nanti ya. Jadi akar 200 200 ya. 208. Ini jawaban akhirnya belum bisa di ini kan. Ini kalau dicari ada bisa enggak ngali. 4 kali, ini 16 kali berapa ya? 208. Tuh. 16 kali berapa itu? Ada yang bisa membagikan? 4, 5, 2, 4, 13 ya. 13. 16 kali 13 ya. Atau nama lainnya itu 4 akar 13. Ini agak sedikit susah ya kalau mengakar besar. Ini tapi silakan dikali. 16 kali 13 itu adalah hasilnya 4 akar 13. Itu bentuk lainnya. Tapi intinya pahami rumusnya ya. Rumusnya dan cara perhitungannya. Oke. Untuk soal terakhir nih karena waktunya mau habis, Ustaz juga ada kegiatan habis ini. Ini luas segitiga ya, silahkan dipahami. Rumus luas segitiga itu kemarin asalkan kita sudah paham letak A, B, C kecilnya gitu ya, maka ini bisa diterapkan. Kalau di gambar ini 16 itu adalah C kecil, terus 8 itu adalah A kecil, maka rumus yang digunakan itu adalah setengah kali AC sin, semuanya harus ada masuk ya, ada masuk huruf B ke C, A, B, C masuk. Nah, kayak gini rumusnya. Ini tinggal dimasukkan saja nilai A, terus A nya 8, C nya 16, sin B, sin dari 30 itu nilainya setengah. Kalau ini kita kalikan, setengah kali 8 dikali 16 kali setengah, itu sama dengan 32. Ini hasil akhirnya ya. Tapi pahami bagaimana cara mengkonstruksi rumus luas segitiga. Oke, bisa dipahami kira-kira? Ini agak cepat karena ini materi yang baru pekan lalu dipelajari. Kalau ngerjakan latihan insya Allah paham nih harus. Belum paham Zat. Pusing liatnya Zat. Nggak pusing, ini kan tinggal cocok-cocokkan aja. Inti rumusnya tuh pasti ada, setengahnya pasti ada langganan dia. Habis itu ada ABC-nya gitu. Kapan kita pakai A kecil, C kecil, sin B? Ya kalau dikasih tahu sudut B, kan diketahui sudut B. Kalau diketahui sudut A berarti pakai AB sin A. Kalau dikasih sudut A berarti BC sin A gitu. Intinya semua ABC-nya dimasukkan dalam rumus luas ini. Ada huruf A-nya, ada huruf B-nya, ada huruf C-nya. Ini ngapa bentuk seperti ini? Karena diketahui B. Agak susah sih kalau dijelasin detail lagi. Tapi silakan dipahami ya. Ini rumus yang digunakan seperti ini. Cara ngitungnya sederhana aja, asalkan rumusnya sudah paham. Oke. Itu luasnya dicari lagi semuanya. Sama 16 sama 8-nya juga enggak. Luasnya ini 32 langsung. Setengah, A-nya kan 8, C-nya 16. Sin B, sin 30, karena sudut B 30 dari. Itu sama dengan setengah. Berarti setengah dari 8 kan 4 nih. Kalau ini 4 hasilnya kan. Setengah dari 16, itu kan 8. 8 kali 4 jawaban 32 gitu. Ya. Ya silakan lakukan perhitungan sekreatif mungkin gitu. Jadi soalnya banyak cara menjawabnya atau jawabannya itu bervariasi ya. Tergantung dari kita memahami cara perhitungannya. Tapi intinya rumus-rumus yang digunakan itu harus seragam, harus sama.
Baik, mungkin demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, karena ini pertemuan terakhir tadi semester di kelas 10 ini juga ya. Harapannya tentu nilainya bagus di ujian nanti dan juga di mapel lain gitu ya. Dan juga dinyatakan berhak untuk naik kelas harapannya gitu ya. Sehingga bisa lanjut ke kelas berikutnya ya, walaupun dalam suasana pembelajaran terbatas gitu ya karena COVID. Tapi ya tidak mengurangi semangat Anda untuk serius atau sungguh-sungguh dalam mempelajari pelajaran yang sudah ditugaskan gitu ya. Baik Ustadz, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian selama ini, kemudian dalam penugasan juga ya. Tapi ingat tugasnya tetap diselesaikan ya. Nanti sampai tanggal 14 masih Ustadz persilahkan, sampai tanggal 13 Ustadz persilahkan, 13 Juni untuk pengumpulan tugas. Lebih dari itu tidak akan diberikan lagi waktu gitu ya untuk pengumpulan tugas. Jadi nilai yang ada adalah nilai sampai tanggal 13. Oke, tapi ya sebisa mungkin diselesaikan sebelum tanggal yang sudah ditetapkan untuk nilai yang lebih maksimal ya. Baik, untuk pertemuan pagi hari ini saya rasa cukup. Silahkan nanti mempelajari lagi ya secara mandiri. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung melalui WhatsApp pribadi. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.